Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Hayatami. Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai suku banyak part 4, di mana part 4 ini yang akan kita pelajari adalah materi mengenai teorema sisa. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah membahas pembagian suku banyak, kita sekarang nyambung ke teorema sisa. Seperti apa sih teorema sisa? Nah, kita langsung saja. Ini teorema sisa yang pertama, ya. Jika suku banyak fx dibagi oleh x dikurang k, di mana k itu maksudnya konstanta ya, angka. X dikurang 2, x dikurang 5, x dikurang 10 gitu ya. Maka sisanya adalah fk. Oke, jadi kalau x dikurang k, maka sisanya adalah fk. Gitu. Contoh, tentukan sisa pada pembagian suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x dikurang 7 oleh x dikurang 2. Nah, teman-teman ingat lagi, sebetulnya teman-teman kan udah punya dua cara ya di sebelumnya, pembagian, ya kan? Menggunakan pembagian nih. Yaitu dengan cara pembagian bersusun sama Horner. Sama aja sebetulnya. Pakai cara itu hasilnya pasti sama. Nah, kalau kita menentukan sisa nih, sisa pada fungsi ini, dengan menggunakan teorema sisa, maka cara menjawabnya seperti ini. Ini kan tadi fx-nya ya. Ini fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x dikurang 7. Gitu kan. Nah, selanjutnya berarti yang kita hitung adalah f2. Karena ini kan x dikurang 2. Lihat tuh. X dikurang k berarti fk. Ya kan. X dikurang 2 berarti f2. Nah, f2 itu apa maksudnya? Artinya kita ganti x ini dengan angka 2. Ya. Jadi semua x yang ada di sini kita ganti dengan 2. Jadi gini. Ini kan 3x pangkat 4. Kita ganti jadi 3 dikali 2 pangkat 4. X-nya kita ganti jadi 2. Dikurang 2 dikali ini. X-nya kita ganti jadi 2 pangkat 3. Ditambah X. Berarti kan 2 dikurang 7. Gitu. Tinggal hitung. Nah, kalau ada kali ada pangkat, hitung pangkat dulu ya. Hati-hati nih, harus yang dihitung pangkat dulu. Jadi 2 pangkat 4. Gitu kan. 2 pangkat 4 kan 16. Kemudian 2 pangkat 3 itu 2. 2 pangkat 3, 2. 2 pangkat 3 itu kan 8. Ya kan. 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 3 kali 16 berarti kan 48. Di 2 kali 8 berarti dikurang 16. Tambah 2 dikurang 7. Tinggal hitung aja. Maka sisanya 27. Gitu. Ya. Nah, kalau mau pakai cara bersusun gimana? Kan udah diajarin di part sebelumnya, di pembagian. Coba aja. Hasilnya pasti, sisanya pasti 27. Nah, kemudian kalau misalkan mau pakai cara Horner juga, ya udah kita coba aja ya sambil mengingat juga. Nah, kalau mau pakai cara Horner kan berarti ini kan 2 ya. Kita tulis di sini 2, kemudian kita tulis koefisien kan kalau Horner berarti sini 3. Gitu. Terus ini negatif 2. Kemudian nah hati-hati nih, ini pangkat 3, pangkat 2-nya kan nggak ada nih. Berarti kita tulis dulu 0. Baru ke sini, X-nya pangkat 1. Kemudian ini negatif 7 kan gitu. Ya seperti biasa aja cara Horner berarti turunkan 3 gitu kan. 2 kali 3 simpan sini 6, negatif 2 tambah 6 4. Kemudian 2 kali 4 simpan sini 8, 0 tambah 8 simpan sini. 8 kali 2 simpan sini. 1 tambah 16 simpan sini. Gitu kan. 2 kali 17 simpan sini. Negatif 7 tambah 34 27 sama. Ya. Jadi untuk menentukan sisa, bisa teman-teman gunakan teorema sisa ini. Oke? Jadi lebih cepat gitu. Nah, kemudian gimana kalau misalkan bukan X dikurang K? Nah, teorema sisanya kan X dikurang K. Misalkan X-nya ditambah K, bukan dikurang K. Ya udah, berarti di sininya negatif. F negatif K gitu. Jelas ya? Jadi kalau di sini kurang K, berarti di sininya K. Kalau di sini ditambah K, berarti di sini negatif K. Gitu. Contoh, tentukan sisa pada pembagian suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1 oleh x plus 1. Oke, kita tulis dulu kan fx-nya ya. Ini fx-nya, kemudian berarti yang kita cari f negatif 1, ya kan? Karena ini x plus 1. Ingat, kalau ditambah berarti di sini negatif. Nah, maka f negatif 1. Sama kayak tadi, tinggal kita ganti x-nya jadi negatif 1. Maka jadi 3 kali negatif 1 pangkat 3, dikurang 2 kali negatif 1 pangkat 2, ditambah 3 kali negatif 1 tambah 1 gitu ya. Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 berarti negatif 1 gitu ya. Nah, kemudian negatif 1 pangkat 2 berarti negatif 1 kali negatif 1 kan. Maka 1 ya. Negatif 2 kali 1 dikurang
3 kali negatif 1, negatif 3 gitu ya, ditambah 1. Oke. Selanjutnya, kita tinggal hitung, 3 kali negatif 1 berarti kan negatif 3. Negatif 2 kali 1 negatif 2, kurang 3 tambah 1. Ya sudah, maka hasilnya negatif 7 gitu ya. Pakai cara Horner boleh. Sama kayak tadi. Berarti kita tulis negatif 1 di sini, kita tulis koefisiennya kan. 3, kemudian negatif 2, kemudian ini 3, kemudian 1. Nah, kita turunkan. 3, kita kalikan, negatif 1 kali 3, simpan sini. Ya kan? Terus ini dijumlahkan, negatif 2 tambah negatif 3, berarti negatif 5. Negatif 1 kali negatif 5, berarti simpan sini. 3 tambah 5, simpan sini. Kemudian negatif 1 kali 8, simpan sini. 1 dikurang 8, simpan sini. Sama hasilnya. Gitu ya. Jadi untuk menentukan sisa, kita bisa menggunakan teorema sisa ini. Oke. Lalu gimana kalau bentuknya X-nya, koefisien X-nya di sininya bukan 1 nih, ya, atau AX. Oke, kalau misalkan bentuknya seperti itu, maka seperti ini. Kita gunakan teorema sisa 2. Jika suku banyak fx dibagi oleh ax plus b, maka sisanya adalah f negatif b per a. Oke, ini b-nya. Negatif b per a. Gitu ya. Contoh, tentukan sisa pembagian dari 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 dibagi 2x tambah 3. Nah, ini ax plus b-nya ini 2x plus 3. Berarti F negatif B per A-nya berarti kan sama aja F negatif 3 per 2 gitu ya. Oke, kita tulis dulu ininya nih. Fx-nya, fungsinya. Fx sama dengan kan ini 2x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 3x dikurang 1. Berarti yang kita cari F negatif 3 per 2 kan gitu. Tinggal masukin aja ke sini. X-nya kita ganti. Jadi 2 kali negatif 3 per 2 pangkat 3 ditambah 6 kali negatif 3 per 2 pangkat 2 gitu kan. Tambah 3 kali negatif 3 per 2 dikurang 1. Nah, kemudian ada pangkat, ada kali, kita pangkat dulu yang kita kerjakan, ya. Ini pasti negatif ya, kalau pangkatnya ganjil, pasti negatif. Kalau pangkatnya genap, pasti positif nanti hasilnya. Oke, 3 pangkat 3 itu berapa? Kalau dipangkatin 2 gini, dua-duanya ya, yang dipangkatin. Jadi ini 3 pangkat 3, kita hitung, 3 kali 3, 9, kali 3, 27. Nah, 2-nya, 2 kali 2, 4, kali 2, 8. Jadi, 2 kali negatif 27 per 8 ditambah 6 kali, nah ini 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Ingat kalau pangkatnya ini genap, maka pasti di sini positif hasilnya, ya. Kemudian ini 3 kali negatif 3, negatif 9 kan per 2. Kalau perkalian yang dikali cuma ininya aja. Ya, 3 kalikan dengan 3, jangan dikalikan dengan 2. Tapi kalau namanya nih pangkat, ya, dan pangkatnya juga begini, dikurung begini, maka dua-duanya. Kecuali kalau nggak ada kurungnya, maka angka 3-nya saja. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kita ini kalikan 2 kali negatif 27, berarti kan negatif 54 per 8. Yang ini 6 kali 9, gitu ya. Berarti 54 per 4, dikurang 9 per 2, dikurang 1. Nah, ini kan bentuknya pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Otomatis kan penyebutnya 8 ya. Jadi seperti ini. Caranya 8 bagi 8 1 kali 54 gitu. 8 bagi 4 2 kali 54 simpan sini. 8 bagi 2 4 kali 9 simpan sini. 8 bagi 1 kali 1 simpan sini. Gitu cara ngitungnya ya, pecahan, cara ngitung pecahan. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung pembilangnya saja. Nih negatif 54 tambah 108 dikurang 36 dikurang 8. Maka 10 per 8. Nah, 10 per 8 bisa kita perkecil. Bagi 2, ya. Jadi 5 per 4. Gitu. Pakai cara Horner. Ya udah, pakai cara Horner ya biasa. Berarti negatif 3 per 2 kan gitu ya. Kita tulis koefisiennya. Ini 2. Kemudian selanjutnya 6. Selanjutnya 3. Selanjutnya negatif 1. Gitu kan. Turunkan. Ya. Kemudian negatif 3 per 2 kalikan dengan 2, simpan sini. Kemudian 6 tambah negatif 3, gitu ya kan. Negatif 3 per 2 kalikan dengan 3, berarti 3 kali 3 ya, maka negatif 9 per 2. 3 dikurang 9 per 2, nah ini harus pada bisa nih. Hitung, lihat di sini nih, ya, cara menghitung pecahan. Oke, jadi 3 dikurang 9 per 2 itu adalah negatif 3 per 2. Kemudian kita kalikan 3
Nih negatif kali negatif positif, 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Jadi 9/4 gitu ya. Negatif 1 ditambah 9/4 berarti 5/4. Sama aja kayak tadi. Tadi kan 5/4 juga kan? Gitu. Nah, terserah deh pakai. Pokoknya ada yang mudah pakai teorema sisa, ada yang mudah pakai Horner, ada yang mudah pakai pembagian bersusun, terserah. Jadi silahkan gunakan yang menurut teman-teman mudah. Oke, gimana kalau misalkan di sini AX dikurang B? Nah, kalau misalkan AX dikurang B, maka sisanya FB per A. Sama kayak tadi ya. Kalau di sini positif, di sininya negatif. Di sini negatif, di sininya positif. Gitu. Contoh, tentukan sisa pembagian dari 4X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5 dibagi 2X dikurang 1. Berarti kita carinya F1/2 kan gitu ya. Gitu. Jadi kita tulis dulu fx-nya. Fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Jadi F1/2 berarti ganti x-nya jadi 1/2 gitu ya. 4 kali 1/2 pangkat 3 dikurang 6 kali 1/2 pangkat 2 ditambah 4 kali 1/2 dikurang 5. Kemudian yang bilangan berpangkat kita hitung dulu. 1 kali 1 kali 1 berarti 1. 2 kali 2 kali 2 berarti kali 2 berarti 8 ya. Jadi 4 kali 1/8 dikurang 6 kali 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Ditambah 4 kali 1 kan 4 bagi 2 kan bisa 2 dikurang 5. Gitu ya. Nah ini tinggal kita kalikan. 4 kalikan dengan 1 jadi 4/8. Negatif 6 kali 1 berarti negatif 6/4. 2 dikurang 5 negatif 3. Gitu ya. Sama kayak tadi, samakan penyebutnya. Berarti 8. 8 bagi 8 1, kalikan dengan 4, simpan sini. 8 bagi 4 2, kalikan dengan 6, simpan sini. 8 bagi 1, 8 kalikan dengan 3, simpan sini. Gitu ya. Nah, tinggal hitung pembilangnya. 4 kurang 12 kurang 24 berarti negatif 32/8. 32 bagi 8 kan bisa ya? 4. Jadi hasilnya negatif 4. Pakai cara Horner. Oke, kita coba pakai cara Horner. Nah, 1/2 berarti kita tulis koefisiennya dulu ya. Yang pertama itu 4. Kemudian ini negatif 6, kemudian ini 4, kemudian ini negatif 5. Nah, kita turunkan berarti 4 kali 1/2, 2, negatif 6 tambah 2 berarti negatif 4. Gitu kan? 1/2 kali negatif 4, maka negatif 2. 4 dikurang 2, 2. 1/2 dikali 2, simpan sini. Negatif 5 tambah 1, berarti kan negatif 4. Sama ya? Oke, selanjutnya. Kita lanjut ke teorema sisa 3. Nah, ini kalau dibagi oleh persamaan kuadrat sebetulnya ya. Jika suku banyak f a dibagi oleh fx ini maksudnya ya. Jika suku banyak fx, sorry nih, ini harusnya fx. Jika suku banyak fx dibagi oleh x dikurang a dikali x dikurang b, maka sisanya adalah px ditambah q dengan fa sama dengan p dikali a ditambah q dan fb sama dengan p dikali b tambah q. Biar lebih jelas kita langsung ke contoh aja. Ini contohnya. Jika fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 2x dikurang 4 dibagi x kuadrat ditambah x dikurang 2, tentukan sisa pembagiannya. Nah, jadi kalau misalkan apa sih namanya pembagian suku banyak dengan bentuk kuadrat nih, dengan persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan teorema sisa 3 yang ini ya. Nah, artinya ini kan dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 2. Sedangkan di sini kan x dikurang a, x dikurang b. Berarti pembaginya harus kita faktorkan. Nah, untuk jawab soal ini dengan menggunakan teorema sisa, langkah pertama kita faktorkan dulu pembaginya. Pembaginya kan ini nih, x kuadrat tambah x kurang 2. Kita faktorkan. Nah, gimana cara memfaktorkan? Kalau nggak bisa, silahkan lihat di sini nih. Ya, cara memfaktorkan. Nih, cara memfaktorkan. Pelajari dulu. Oke. Nah, tapi saya kasih sekilas deh. Pokoknya cari berapa kali berapa hasilnya. Negatif 2. Tapi kalau dijumlahin hasilnya ini. 1. Gitu ya. Maka kita nemu x plus 2, x min 1. 2 kali negatif 1 kan negatif 2. 2 dikurang 1, 1. Gitu ya. Pokoknya lebih jelasnya lihat di cara menentukan faktor. Saya sudah membuat video pembelajaran mengenai cara menentukan faktor.
Tapi kalau udah ngerti, alhamdulillah. Kita lanjut nih. Artinya, ini kan udah ada nih, X dikurang A, X dikurang B gitu kan. Artinya, kalau di sininya apa sih ada negatifnya, berarti A doang yang ditulis. Ya, ini kayak ini nih. Berarti ini kan positif, berarti A-nya negatif gitu, negatif 2. Di sini negatif, berarti B-nya positif gitu. Jelas ya? Pokoknya gitu deh, cara gampangnya gitu aja. Kalau di sininya positif, sini kita tulis negatif, di sini negatif kita tulis positif. Oke. Jadi A-nya negatif 2, B-nya 1. Sebetulnya nggak masalah, A-nya 1, B-nya negatif 2, nggak masalah, sama aja. Oke, tapi kita di sini A-nya negatif 2, B-nya 1. Nah, sudah menemukan A-nya negatif 2 dan B-nya 1, langkah selanjutnya, ini kan yang dibagi nih, fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 tambah 2x kurang 4 gitu kan. Ini pembagi, yang dibagi nih. Ingat. Nah, selanjutnya, teman-teman lihat di sini. FA sama dengan P dikali A ditambah Q kan gitu. Nih, FA sama dengan P dikali A ditambah Q. Nah, A-nya tadi kan ini, negatif 2. Kita ubah jadi F negatif 2. F negatif 2 berarti sama dengan P dikali A-nya kita ubah jadi negatif 2 gitu ya. Sama kayak tadi. P kali negatif 2 gitu. Tambah Q. Nah, kemudian F negatif 2 itu maksudnya apa? Kita lihat di sini. Kan tadi udah belajar tuh kita tuh. Kalau Fx sama dengan ini, maka F negatif 2 ya udah X-nya kan kita ganti jadi negatif 2 gitu ya. Otomatis jadi 4 kali negatif 2 pangkat 3. Ya, lihat sini nih. Negatif 8 kali negatif 2 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 kali negatif 2 dikurang 4. Sama dengan ini. P kali negatif 2 kan negatif 2V ditambah Q. Gitu ya. Paham gak nih? Mudah-mudahan paham nih. Kalau udah sampai sini, ya tinggal hitung aja kayak tadi. Berarti ini ada pangkat, harus pangkat dulu kan? Maka jadi 4 kali negatif 8 dikurang 8 kali 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan negatif 2P tambah Q. Oke, kita lanjutin. 4 kali negatif 8 berarti negatif 32 dikurang 32 dikurang 4 dikurang 4. Hitung semuanya maka jadi negatif 72 sama dengan negatif 2P ditambah Q. Nah, ini jadiin persamaan 1. Nah, gitu ya. Belum selesai nih. Ini persamaan 1. Selanjutnya kita cari FB. Ya kan? Nih, berarti kita cari FB. Tadi kan kita cari FA, sekarang kita cari FB. Oke, kita hilangin dulu. Nah, FB sama dengan P dikali B tambah Q kan gitu. B-nya berapa? Ini B-nya 1. Jadi kita substitusikan. F1 sama dengan P dikali 1 tambah Q gitu ya. Nah, F1-nya yang ini kita ubah. Tadinya kan ini Fx-nya nih. F1 berarti X-nya kita ubah jadi 1 gitu ya. Maka jadi seperti ini. 4 dikali 1 pangkat 3 dikurang 8 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dikurang 4. Sama dengan P tambah Q. P kali 1 kan P. Ya. Nah, kita hitung. Jadi 4 kali 1 dikurang 8 kali 1 ditambah 2 dikurang 4. Oke. Perkaliannya dihitung dulu. 4 kali 1 4. Dikurang 8 tambah 2 dikurang 4. Maka negatif 6 sama dengan P tambah Q. Nah, ini jadiin persamaan 2. Oke. Jadi kita udah ada dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya. Kita tulis dulu persamaan 1. Negatif 2P tambah Q sama dengan negatif 72. Sama aja ya. 72-nya mau di sini. Mau di sini sama aja. Nah, yang ini berarti P tambah Q sama dengan negatif 6. Oke. Berarti dikurang. Negatif 72 dikurang negatif 6. Maka negatif 72 ditambah 6. Berarti negatif 66. Kemudian Q dikurang Q kan 0. Negatif 2P dikurangi P ini. Negatif 3P. Gitu ya. Maka P sama dengan negatif 66 per negatif 3. Berarti P-nya sama dengan 22. Kita sudah nemu P-nya. Kita substitusi. Terserah mau ke ini, mau ke sini. Saya ambil yang ini. Yang mudah. P tambah Q sama dengan negatif 6. P-nya masukin ke sini. Berarti 22 tambah Q sama dengan negatif 6. Q sama dengan negatif 6 dikurang 22. Q sama dengan negatif 28. Udah nih. Kita masuk ke tadi ke teorema sisa. Sisanya itu kan PX ditambah Q. Kan gitu. P-nya kita udah ada. Ini 22. Q-nya udah ada negatif 28. Tinggal masukin ke sini. Maka jadi 22X dikurang 28. Itu sisanya. Ya. Oke. Pakai cara Horner gimana? Bisa pakai cara Horner. Nah, ini kan yang sebelumnya. Kan sebelumnya udah dikasih tahu cara bersusun ya. Ini pakai cara pembagian bersusun pun hasilnya sama pasti gitu. Jadi teman-teman di sini tinggal gunakan konsep terserah. Mau pakai cara bersusun, mau pakai teorema sisa, mau pakai cara Horner, pilih yang menurut teman-teman mudah gitu. Dan sesuaikan juga dengan soalnya, bisa atau enggak. Karena kan
yang dibagi dengan persamaan kuadrat itu nggak semuanya bisa menggunakan cara Horner. Sebelumnya kan udah dikasih tahu. Yang bisa menggunakan cara Horner itu yang bisa difaktorkan pembaginya. Termasuk teorema sisa. Itu yang bisa menggunakan teorema sisa itu yang bisa difaktorkan. Yang nggak bisa difaktorkan berarti gunakan pembagian bersusun. Oke, kita coba aja ya. Kalau pakai cara Horner, sama. Pakai cara Horner kita harus faktorkan dulu. Ya, tadi kan udah kita faktorkan ya, nggak dijelasin lagi. Pokoknya tadi sudah dijelaskan. Kita udah ketemu A-nya negatif 2, B-nya 1 gitu kan. Nah, cara Horner kan begini. Kita hitung dulu pakai ini misalkan nih. Pakai yang negatif 2. Kita simpan di sini negatif 2-nya. Kemudian kita lihat yang dibagi ini ya. Kita tulis koefisiennya 4, berarti simpan sini. Selanjutnya ini negatif 8, selanjutnya ini 2, selanjutnya ini negatif 4 gitu kan. Kayak biasa. Ini turunkan, ya kan? Kemudian negatif 2 kali 4 simpan sini. Negatif 8 tambah negatif 8 simpan sini. Kemudian negatif 2 kali negatif 16 simpan sini. 2 tambah 32 simpan sini. Negatif 2 kali 34 simpan sini. Negatif 4 dikurang 6, negatif 4 tambah negatif 68 simpan sini. Gitu ya. Nah, karena ada 2, maka kita tulis lagi. Ya, ini cara Horner untuk pembagian dengan apa namanya ini bentuk kuadrat ya. Nah, yang kita tulis sekarang ini dulu. Ini kan 1 nih, kita tulis di sini. 1, kemudian yang kita tulis yang ini. Nah, ini yang kita tulis. Tulis di sini. 4, kemudian ini kita tulis di sini, negatif 16, yang ini kita tulis di sini, 34, gitu ya. Kemudian hitung kayak biasa. Ini jangan. Yang ini jangan disimpan sini. Udah, cuma yang di sini aja. Ini turunkan. Ya kan? 4. 1 kali 4 simpan sini. Kemudian negatif 16 tambah 4 simpan sini. Kemudian 1 kali negatif 12 simpan sini. 34 ditambah negatif 12 simpan sini. Oke? Nah, sekarang tinggal sisanya itu. Yang pertama, ini kan yang pertama nih. Berarti yang ini nih, X plus 2. Yang ini kita kalikan dengan sisa yang ini. Oke? Ingat-ingat nih. Pengalinya ini kita kalikan dengan sisa yang ini. Kemudian ditambah dengan ini. Gini caranya ya. Jadi ini, ingat-ingat, pengali yang pertama kita kalikan dengan sisa yang kedua ditambah sisa yang pertama. Oke, jadi X kali 2, 2X, 2 kali 2, 2, 44 gitu kan. Dikurang 72. 44 dikurang 72 kan negatif 28. Jadi 22X dikurang 28. Gimana kalau di sini misalkan yang pertama di sini dibagi 1. Kalau pertamanya di sini dibagi 1, berarti di sininya X dikurang 1. Pakai yang ini nih. Kemudian dikalikan dengan ini, ditambah dengan ini. Gitu ya. Jelas ya? Mudah-mudahan pada bisa nih. Dan coba juga teman-teman, coba pakai cara bersusun. Kira-kira menurut teman-teman lebih mudah mana? Kalau kata saya sih lebih mudah pakai cara bersusun. Kalau untuk yang kuadrat. Gitu ya. Tapi coba teman-teman coba sendiri aja kalau untuk yang bersusunnya. Ya. Segitu dulu. Seperti biasa saya siapkan 5 soal latihan. Kalau teman-teman bisa berarti sudah memahami apa yang tadi sudah dijelaskan. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Sama ya, seperti sebelumnya. Jadi yang 1 sama kayak contoh 1, yang nomor 2 sama kayak contoh 2. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.